Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita berada di lahan kopi sistem pagar. Kemarin kita sudah mengupload video bagaimana ketinggian pohon yang berada di kebun kopi sistem pagar ini. Ini bisa kita lihat bagaimana posisi saya yang sedang berada di kebun kopi ini. Nah, ini coba. Jadi memang penampakan kopi sistem pagar di kebun kopi ini sangat tinggi sekali, dan buah cukup lumayan bagus. Walaupun ini perdana berbuah, namun rata-rata di kebun ini sudah terisi semua. Setiap dahan atau rantingnya ini sudah penuh oleh buah, dan saya bersyukur lihat kondisinya seperti ini. Semoga ini memicu teman-teman untuk ikut menanam kopi sistem pagar seperti ini. Oke, karena kopi ini kalau dilihat dari biasanya pohon kopi ketinggiannya tidak sampai seukuran ini bila berumur 2 tahun. Biasanya kopi akan berada di ukuran 1 meter, lebih kurangnya 1 meter untuk usia kopi 2 tahun. Namun di lahan ini ketinggiannya cukup mengerikan, 3 meter. Nah, jadi di sini juga terjadi pro dan kontra. Apakah dengan ketinggian kopi sampai 3 meter itu akan mempengaruhi produksinya nanti? Saya kira begini. Dengan kopi yang ketinggiannya 2,5 meter atau 3 meter, itu saya kira sudah termasuk kopi yang luar biasa untuk umur 2 tahun. Nah, jadi kopi dengan ketinggian sekian, kita harus melihat bagaimana kerapatan antara dahan ke dahan. Bila itu tetap rapat, saya kira itu baik-baik saja. Namun bila kerapatan antara dahan ke dahan itu terlalu jauh, saya kira ada permasalahan yang harus dituntaskan. Namun yang kita lihat di kebun kopi ini, jarak antara ranting ke ranting sama dengan kopi yang kita lihat berada di ketinggian 2 meter. Namun kelebihan dari tanaman tinggi seperti ini, ranting yang dihasilkan dari bawah sampai ke atas itu bisa 2 kali lipat dari jumlah ranting atau dahan kopi yang ukuran 2 meter. Jadi bisa dibayangkan, bila terbentuknya dahan atau ranting yang banyak, setiap ruasnya nanti akan terisi buah. Jadi saya kira dengan ketinggian yang seperti ini, saya yakin ini akan meningkatkan hasil kebun kopi itu sendiri. Karena dengan yang menjadi perhitungan kita di awal masa pertumbuhan, yaitu terbentuknya dahan dan ranting. Bila terbentuknya banyak dahan dan rapat, berarti pohon tersebut akan menghasilkan produksi yang tinggi. Kemudian bila ruas itu terbentuk rapat, kemungkinan hasil yang akan didapatkan akan lebih banyak. Karena bila kita hitung dengan panjangnya yang sama, namun ukuran ruas yang ada yang panjang ada yang pendek, maka jelas akan lebih banyak ruas yang pendek. Karena dengan ruas yang pendek,
otomatis nanti setelah produksi pada puncaknya itu akan rapat, terisi semua. Sedangkan ruasnya yang panjang-panjang itu biasanya terjadi pada kopi yang ternaungi. Bila kopi ternaungi, ruas yang ada panjang-panjang, terus dahan ke dahan di pohon akan panjang. Jadi walaupun dia tinggi, itu tidak produktif menurut saya. Namun di lahan ini, saya kira kopinya nanti kita lihat bagaimana terbentuknya ruas, apakah rapat ataukah jarang, itu nanti bisa kita lihat. Saya akan keliling-keliling di sekitar sini. Ini juga menjadi banyak komentar dari teman-teman penonton. Mereka banyak menanyakan masalah pemupukan dan bagaimana kok bisa kopi sampai setinggi itu. Jadi begini, saya kira saya akan membahas permasalahan hal-hal penting yang harus dilakukan pada penanaman kopi sistem pagar ini. Salah satunya adalah pemupukan. Jadi pemupukan ini menjadi hal yang dinomorsatukan pada perawatan kopi sistem pagar. Karena apa? Jarak antara pohon ke pohon ini sangat rapat. Kalau di lahan ini 1x3. Jadi yang rapat satunya. Ini kopi dengan kerapatan yang saya kira belum diterapkan selama ini. Ini diterapkan di lahan seperti ini. Kita yang jelas nutrisi, kebutuhan nutrisi di kebun ini akan jauh lebih banyak dibandingkan kopi yang jarang penanamannya. Karena apa? Dengan kopi yang rapat, otomatis terjadi persaingan makanan di lahan ini sesama kopinya. Jadi kopi yang rapat otomatis kita harus memberikan pupuk yang berlimpah. Dalam artian sesuai dosis, jangan berlimpah ruah tapi tidak sesuai aturan, itu akan terbuang dengan percuma. Jadi kita harus rutin memberikan nutrisi. Ini teman-teman juga banyak yang bertanya masalah berapa bulan pemupukan, berapa kali dalam setahun pemupukan, dan pupuk apa saja. Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Namun untuk saat ini kita akan membahas masalah ketinggian kopi yang saya kira sangat luar biasa ini. Bagaimana produksinya nanti akan kita lihat sama-sama. Jadi kedua, setelah pemupukan yaitu perawatan dahan, pohon dan daun. Kalau dahan, kita harus sering-sering mengamati bila ada tunas cacing yang tumbuh di dahan kopi, itu harus segera dibuang. Karena tunas cacing sangat merugikan produksinya. Dia akan bersaing dengan dahan inti yang akan mengurangi nutrisi. Jadi sebaiknya kita buang semua tunas-tunas cacing atau hal-hal yang merugikan, mungkin daun yang sudah tua atau sudah mengering, harus dibuang semua dari dahan. Di batang kita perhatikan pada batang bila terdapat tunas-tunas air, karena kita sudah melakukan sortir kemarin pada saat dia berbunga. Jadi kita tidak memberikan celah untuk penambahan tunas yang baru. Jadi buang semua tunas-tunas air. Namun syukur di lahan ini karena kita kemarin kita buang tunasnya setelah tunas tua. Jadi kunci pembuangan tunas air itu, buanglah tunas bila tunas tersebut sudah tua.
Maka untuk selanjutnya kita tidak akan disibukkan oleh tunas, karena tunas tidak akan berkembang seperti yang dilakukan banyak petani. Bila melihat tunas walaupun masih muda langsung disikat, itu sebenarnya dengan perlakuan seperti itu akan secepatnya si pohon merespon untuk menumbuhkan tunas baru. Jadi buanglah tunas bila tunas itu sudah tua. Jadi seperti ini di lahan saya ini sangat jarang sekali terdapat tunas air, walaupun kita tidak terlalu intensif pemeliharaan tunas karena memang nggak ada pekerjaan lain, karena tunasnya sudah tidak ada. Yang ketiga, permasalahan daun. Buanglah, saya sudah berkali-kali mengingatkan, buanglah daun di ketiak-ketiak dahan, di antara dahan dan pohon itu. Buang daun yang ada di batang. Dengan setiap bertambahnya tinggi pohon, bertambah dahan, akan tumbuh daun. Itu segera buang, karena bila tanaman sudah memasuki fase produksi, sudah tidak membutuhkan daun itu lagi. Bila dibiarkan, dengan sendirinya akan rontok, namun butuh proses lama. Ini harus kita bantu dengan perempelan. Kita buang semua daun-daunnya seperti itu. Dan juga daun-daun yang terdapat bercak berwarna coklat, itu biasanya fungi atau bercak daun. Itu dapat menular di kebun kita. Bila menemukan itu, segera ambil dan buang ke luar lahan. Itu untuk masalah selanjutnya. Bila kopi sudah berproduksi seperti ini, tugas kita hanya satu, mempertahankan agar buah yang sudah jadi tidak sampai rontok. Apa yang harus kita lakukan? Berikanlah kalsium, bukan kalium ya. Kalau kalium itu seperti KCl. Kalau kalsium ini adalah sejenis kapur yang fungsinya untuk memberikan penguatan pada tulang-tulang, dahan-dahan, atau tangkai-tangkai buah kopi. Ini fungsi utamanya yaitu menguatkan dinding-dinding sel tanaman. Jadi dengan pemberian kalsium, terjadinya keruntuhan itu akan sangat diminimalisir. Jadi penting kita untuk tetap waspada, karena kita sudah tinggal menunggu hasil. Pekerjaan yang kita lakukan tidak terlalu banyak. Terus mengamati perkembangan gulma. Bila terlalu rimbun harus dikurangin, jangan terlalu habis, karena gulma juga ada manfaatnya untuk memberikan kesempatan mikroorganisme di tanah kita ini berkembang dengan baik. Jadi yang selanjutnya, terus amatin kebun kita selama kita menunggu hasil yang akan kita tuai. Bila terdapat insek atau serangan hama, segera kita lakukan sprayer insektisida sesuai dengan gejala yang ada di lapangan. Yang keduanya, bila saat ini musim hujan, lakukan sprayer fungisida, baik itu hayati, organik, ataupun kimia. Terserah yang mana dipilih, yang sesuai dengan keinginan Anda atau yang biasa Anda pakai. Saya tidak menganjurkan salah satu merek, silakan dipilih. Cuma karena hal-hal yang seperti itu penting kita perhatikan saat-saat menunggu panen seperti ini. Terus lakukan pemberian pupuk-pupuk yang meningkatkan bobot, terutama
yang kandungannya kalium, boron. Yang jelas yang paling bagus pemberian pupuk mikro yang kandungannya itu lebih lengkap dari pupuk makro. Kalau pupuk makro hanya pupuk yang besarnya aja, namun kalau mikro biasanya ada kandungan-kandungan yang lebih lengkap. Oke, demikianlah video singkat dari saya. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana kerapatan dahan dan juga penampakan dari buah di kebun kopi ini. Oke, lanjut terus ikutin. Oke, walaupun pohonnya tinggi, namun ini bisa dilihat jarak antara dahan ke dahan ini hanya 3 jari. Nah, ini sampai 5 jari, 2 jari. Saya kira ini kerapatannya cukup rapat. Nah, ini hampir keseluruhannya memang seperti itu, dan tidak ada yang terlalu jarang. Dengan ketinggiannya seperti ini, saya sangat berharap kopinya di tahun yang akan datang akan jauh lebih maksimal, karena tahun depan ini berada di puncak produksinya. Oke, saya kira itu. Besok kita akan mengupload masalah pemupukan. Terus ikutin channel ini, jangan lupa di like, subscribe, bagikan bila ini dirasa penting. Terima kasih.